Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat bertemu lagi. Kita bersyukur karena kita sudah berada lagi di bulan Oktober dan saat ini kita berada pada tanggal 14 Oktober 2024. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita beraktivitas di hari ini, mari saya mengajak kita awali dengan kita membaca bersama bagian Alkitab dan merenungkan firman untuk boleh menjadi dasar aktivitas kita di hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang sempurna, yang telah menyatakan diri di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami, sebagai sumber firman. Kami mohon ya Tuhan, sebelum kami beraktivitas di pagi hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Tuhan menolong kami, tapi juga menolong para pendengar, para jemaat, dimanapun mereka boleh mendengarkan dan mengikuti renungan pagi Sion Winangun. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati, tema bacaan kita Keluaran 18 ayat 2 sampai 4. Kita akan baca dengan diberi tema pada kesempatan bacaan ini, yaitu istri dan anak bertemu Musa. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, lalu Jitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Sipora, yang seorang bernama Gersom. Sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan seorang lagi bernama Eliezer. Sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang boleh kita baca pagi hari ini. Saudara-saudaraku, tema kita adalah istri dan anak bertemu Musa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Bila kita menjalankan tugas dan tanggung jawab di berbagai tempat atau tempat yang jauh dari rumah, pasti membuat kita berpisah dari keluarga. Walaupun terpisah untuk sementara waktu dengan istri, suami, anak-anak, namun kita selalu meyakini bahwa walau jauh, tapi kita selalu tercipta hubungan dengan baik. Makanya ada filosofi berkata, jauh di mata tapi dekat di hati. Saudaraku, bacaan kita Keluaran 18 ayat 2 sampai 4 menceritakan tentang Jitro, mertua dari Musa, yang membawa istri dan anak-anak Musa
untuk bertemu dan bersatu kembali dengan Musa. Dan Jitro membawa istri dan anak-anak Musa karena Jitro telah mendengar peristiwa yang Tuhan Allah lakukan bagi Musa dan bangsa Israel. Tuhan Allah membawa keluar dari tanah perbudakan Mesir, menempuh suatu perjalanan di padang gurun dekat Midian. Saudaraku, Midian adalah tempat tinggal Jitro dan istri serta anak-anak Musa. Dan Midian ini waktu itu Musa ketika takut lari dari Mesir, lari dari hadapan Firaun, pergi ke Midian, bertemu dengan Jitro yang sudah menjadi mertuanya. Saudara, Jitro tergerak hati untuk melakukan ini walaupun banyak tantangan. Jitro tahu perjalanannya, dia harus menghadapi banyak tantangan, apalagi binatang buas, karena dia melewati padang gurun yang gersang dan menantang. Saudara-saudara, menempuh suatu perjalanan yang panjang pasti sangat melelahkan. Apalagi dalam perjalanan kita atau perjalanan saat itu hanya naik unta atau berjalan kaki, belum ada transportasi seperti saat ini. Dan karena itu dia membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan kekuatan, membutuhkan semangat berjalan kaki karena perjalanan jauh. Karena tugas dan panggilan yang harus dilakukan, maka segala sesuatu kita harus lakukan dengan penuh tanggung jawab. Saudara, begitu juga sebagai orang percaya. Begitu juga sebagai umat Kristen. Kita selalu memiliki keyakinan, memiliki pengharapan bahwa Tuhan Allah tetap menyertai. Walaupun sering kita terpisah dengan orang yang sangat kita cintai karena tugas pekerjaan, karena pekerjaan yang dipercayakan untuk kita emban. Apalagi di negara kita ini, kita sudah menjadi satu pengakuan bahwa ketika jadi ASN atau pegawai negeri, ada sumpah melakukan tugas dimanapun ditempatkan. Nah, itu berarti resikonya akan terpisah dengan keluarga. Saudara-saudara, oleh karena itu sebagai keluarga Kristen yang setia, mari kita belajar atau kita diajar untuk selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Walaupun pekerjaan yang kita geluti itu sangat menguras tenaga dan pikiran. Kita diingatkan apapun bentuk kesulitan pekerjaan itu, kita harus kerjakan dengan penuh sukacita. Supaya saat kita bekerja, kita juga memiliki semangat. Karena melalui pekerjaan ini, kita
mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saudara-saudara, sebagai umat Kristiani, sebagai orang percaya, kita mengakui bahwa bersama Kristus, bersama Yesus, seberat apapun pekerjaan, kita akan lakukan dengan penuh tanggung jawab, penuh kesabaran, dan penuh ketekunan. Sehingga dengan demikian kita akan membawa hasil. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini maksudnya memberi peringatan kepada kita bahwa sebagai keluarga Kristiani, tanpa pekerjaan kita tidak bisa memiliki apa-apa. Tetapi kalau kita diberi pekerjaan, kita harus melakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Karena janji Tuhan sudah dinyatakan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi ini janji. Oleh karena itu kita pun harus menjawab dengan bila bekerja, bila ada tugas, bila ada pekerjaan, lakukanlah itu dengan tanggung jawab. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya boleh memberi semangat, memberi kekuatan, memberi nasihat bagi jemaat-Mu. Bagi semua yang mendapatkan tugas pekerjaan. Apakah sebagai ASN ataupun dalam tugas-tugas pekerjaan lainnya dimanapun. Dan jenis pekerjaan apapun, diingatkan supaya bila mendapat pekerjaan lakukan dengan tekun, lakukan dengan tanggung jawab, lakukan dengan kesabaran, karena memang itu pekerjaan adalah panggilan pelayanan. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati semua yang bekerja, agar mereka semua memperoleh hasil yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin.